Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam obrolan budaya RRI Kupang. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana menggali potensi geowisata di Nusa Tenggara Timur. Kalau kita bicara tentang pariwisata yang ada di Nusa Tenggara Timur, beragam jenis dan juga bentuknya. Ada yang namanya wisata budaya, sejarah, dan masih banyak lagi potensi wisata yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya potensi wisata alam yang tentunya ini juga bisa menjadi salah satu hal yang utama untuk dikembangkan menjadi geowisata atau geoturism, yang mana pemanfaatannya lebih kepada daripada potensi alam tersebut yang ada di daerah itu ya, mulai dari pegunungannya, sungainya, ataupun struktur batuan, bahkan geologi, fenomena fisik alam tersebut yang bisa dipromosikan atau dimanfaatkan menjadi potensi alam yang juga bisa menguntungkan ya bagi daerah tersebut. Nah, oleh karena itu kita akan berbicara bagaimana kita bisa menggali potensi geowisata tersebut yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sudah bersama dengan dua tamu atau narasumber kami, langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama, saya perkenalkan dulu ada Bapak Tobi Mesak yang merupakan Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam jumpa Pak Tobi. Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami ya Pak Tobi. Selanjutnya juga saya perkenalkan ada Miss Yayang Sutomo yang merupakan anggota Perkumpulan Pemandu dan Interpreter Geowisata Indonesia Nusa Tenggara Timur atau PERPIGI NTT. Salam jumpa Miss Yayang. Selamat jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net yang berada di mana saja. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya bersama dengan kami ya hari ini. Terima kasih. Baik, kita akan langsung saja mulai obrolannya. Yang pertama saya langsung ke Pak Tobi terlebih dahulu. Kalau kita bicara tentang geowisata ya Pak Tobi, Bapak bisa memberikan sedikit gambaran umum ya terkait geowisata yang ada di NTT ini seperti apa? Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net yang saya hormati, sebelum saya masuk di penjelasan tentang geowisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya gambarkan dulu potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi hingga tahun 2023 Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengidentifikasi sejumlah 1.637 daya tarik wisata. 1.637 ini terbagi menjadi 759 daya tarik wisata alam, 762 daya tarik wisata budaya, dan 116 DTW buatan. Dan jangan lupa kita juga punya potensi ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu potensi berupa fashion, kuliner, dan kriya atau kerajinan. Dan hingga saat ini kita mempunyai teridentifikasi sekitar 726 motif tenun yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan geowisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu termasuk di dalam 759 destinasi daerah tujuan wisata alam, itu termasuk di dalam. Nah, kita sebenarnya posisi pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur itu masih pada tataran atau mengidentifikasi potensi geowisata. Mungkin itu penjelasan saya. Baik, wah banyak ya, 759 wisata alam yang saat ini sudah terdaftar begitu ya? Teridentifikasi. Ya. Saat ini tahapnya memang masih masuk ke tahap identifikasi ya Pak Tobi. Kalau boleh tahu sebaran dari 759 paling banyak di daerah mana nih kalau di NTT? Memang terus terang kita terhadap destinasi wisata ini kita perlu membranding dia lebih jauh agar kita bisa memasarkan sebenarnya. Dan memang upaya lebih jauh untuk memasarkan itu kami belum sampai pada tahapan itu karena memang keterbatasan yang kita punya di daerah. Dan identifikasi yang kami lakukan pun itu yang spesifik untuk identifikasi DTW geowisata itu belum dilaksanakan. Dan memang data-data yang kami dapat selama ini itu kami dapat dari berbagai pihak, terutama
data dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu teman-teman dari IAG Provinsi Nusa Tenggara Timur itu telah mengidentifikasi 21 DTW geowisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada salah satu anggota IAG di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Paul Angelisius, pada tahun 2022 lalu juga menurunkan tulisan tentang geowisata. Dia juga mengidentifikasi setidaknya ada 8 geowisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, dari 21 yang diidentifikasi oleh IAG itu, sebarannya itu paling banyak di Pulau Timur. Paling banyak di Pulau Timur. Tidak termasuk yang ada di Rotendao maupun Sabu. Di Pulau Timur saja ada sekitar Mbak Ibu yang 12 ya. 12 DTW geowisata. Ya. Baik, itu baru Pulau Timur ya. Baru Pulau Timur. 21 itu ya. 12. 21 untuk NTT. 21 NTT, 12 untuk Pulau Timur. Pulau Timur. Oke, itu sudah termasuk 759 tadi? Iya. Oh, itu udah pasti ya? Iya. Wow, luar biasa. Kalau dari 21 untuk NTT tadi, itu paling banyak untuk geowisatanya lebih kepada wisata apa nih kalau boleh tahu? Apakah pegunungan atau lebih banyak pantai? Alamnya itu yang mana, lebih banyaknya mana? Ya memang saya sempat diskusi dengan beberapa ahli di geologi yang merupakan rekan-rekan kerja saya. Jadi Pulau Timur ini memang punya daya tarik khusus untuk para geolog karena dia merupakan daerah pertemuan dua lempeng tektonik ya, tektonik Indo-Austria ya. Nah, karena proses tumbukan lempeng tektonik ini membuat batuan yang ada di Pulau Timur ini dia lengkap. Ada batu yang sangat tua dan ada batu yang sangat muda. Jadi memang untuk Pulau Timur ini lebih banyak pada geowisata terkait batuan ya. Bebatuan. Oke, sejarah bebatuannya ya. Iya, sejarah bebatuan. Karena dia pulaunya mengalami pengangkatan. Iya. Wah, itu menarik sekali ya. Baik. Sebelum nanti saya kembali ke Pak Tobi, saya ke Miss Yayang lagi nih, karena sebagai anggota Perpigi NTT yang notabene ya sebuah komunitas yang peduli dengan geowisata Nusa Tenggara Timur. Kenapa tertarik begitu Miss Yayang menjadi pemandu geowisata gitu? Ya, baik, terima kasih. Memang menjadi pemandu geowisata ini adalah hal yang baru. Selama ini sekian tahun saya menjadi general tourist guide, pemandu wisata umum. Kenapa saya tertarik kepada pemandu geowisata? Karena ini geowisata ini adalah wisata minat khusus yang berbasis geologi. Jadi kalau selama ini yang saya pelajari hanya sebatas budaya dan flora fauna. Tetapi kalau di geowisata minimal itu ada 3 menuju kepada geopark. Itu ada 3 yang perlu kita hafal, yang perlu diketahui oleh pemandu geowisata. Yaitu yang pertama itu adalah geodiversity, keragaman batuan. Kemudian biodiversity, keragaman hayati, flora dan fauna, dan yang ketiga adalah cultural diversity, itu keragaman budaya. Ketiga hal ini yang menguatkan kami ketika kami memberikan informasi kepada wisatawan, dan ini adalah menjadi lengkap begitu. Selama ini hanya pada flora, fauna dan budaya. Ketika masuk ke dalam geowisata, artinya bahwa geologi bebatuan, pasir, fosil-fosil itu kita ceritakan kepada wisatawan, kita memberikan informasi itu, dan ini sangat menantang. Untuk itu saya tertarik menjadi pemandu geowisata. Dan menjadi pemandu geowisata ini kami berlindung pada satu payung, satu asosiasi, yaitu Perpigi, Perkumpulan Pemandu dan Interpreter Geowisata Indonesia, pengurus daerah NTT. Ini dibawa naungan IAGI, Ikatan Ahli Geologi Ahli Indonesia, sehingga kami mendapat ilmu dari para geolog ini. Jadi itu yang menantang bagi saya, sehingga saya terjun ke dalam menjadi pemandu geowisata. Demikian.
Wah, menarik ya, berarti kita juga belajar ya tentang ilmu geologi juga, Ya, bebatuannya belajar. seperti apa, Iya. sejarahnya, prosesnya bagaimana, Iya. warnanya juga ini mempengaruhi. Wah, Iya. menarik ya. Menarik, ya. Banyak hal baru juga ya yang Ya. didapat ya, Ya, Miss Yayang ya. sangat hal baru banyak Oke. sekali. Itu kalau dibilang kelebihan ya. Kalau Ya. bicara soal kekurangannya kan semua harus ada hitam, putih, kelebihan, Ya. kekurangan. Apa Ya. nih kalau boleh tahu? Itu tadi kelebihan. Kalau kekurangannya, kekurangan sebagai ini kekurangan Sebagai yang untuk nanti ditambahkan begitu. Jadi kekurangan yang nanti harus bisa, ini kurang nih di sini. Kita harus cari lagi untuk bisa menambah itu menjadi hal yang baik Oh, iya. begitu. Kekurangan adalah pemahaman masyarakat terhadap geowisata itu sendiri. Itu belum masyarakat belum tahu. Yang penting kita tahu ini pantainya begini ya, sudah dari dulu diciptakan begini saja. Pengetahuan tentang itu tuh yang belum ada, dan itu itu yang membuat seorang pemandu wisata harus mampu apa ya, menjelaskan lebih detail bahwa ini. Kemudian masyarakat pemiliknya juga tuh, masyarakat seputar itu tidak pernah tahu bahwa tempat ini ternyata bagus, menyimpan ilmu pengetahuan, menyimpan hal yang bagus untuk menambah ekonomi, tetapi itu belum ada. Dan itu kekurangannya. Jadi kita harus harus lebih apa ya, lebih mempromosikan, lebih mensosialisasikan tentang keberadaan geowisata ini. Iya, karena mungkin masyarakat lebih kepada sejarah ya. Mereka Iya. yang lebih berpatokan pada sejarah, budaya, tapi Iya. tidak tahu bahwa ternyata itu mempengaruhi bentuk alam daripada tempat tersebut. Iya. Dari sisi bebatuannya, sungainya, danaunya dan lain sebagainya ya. Wah, dan kita memberikan penjelasan begitu ya, Miss Yayang dan Iya. teman-teman. Wah, itu menarik sekali. Apa memang semua pemandu geowisata itu sudah tersertifikasi begitu? Ya, khusus untuk pemandu geowisata, ada untuk Kota Kupang ada 20 orang yang sudah disertifikasi, diberikan pelatihan dulu selama 1 minggu oleh Kementerian ESDM bekerjasama dengan pariwisata. Ya, kami diberi pelatihan oleh IAGI yang kompeten, para profesor, para doktor yang membuat itu, dan setelah kami melakukan pelatihan selama seminggu itu baru disertifikasi khusus untuk Kota Kupang. Di daerah-daerah ada, tetapi sepertinya belum tersertifikasi. Ya, karena Perpigi sendiri baru dibentuk 2023 kemarin, Mei 2023. Jadi ini memang hal baru untuk kita di NTT. Masih baru ya, Masih baru. tapi memberikan big impact ya, dampak yang Ya. besar tuh bagus sebenarnya. Ya. Oke, berarti 20 ini pemilihannya seperti apa? Ada yang bersedia saja datang mendaftar dan Oh tidak, seperti apa? 10 orang itu dari HPI, ada asosiasi besar pemandu wisata umum itu Himpunan Pramuwisata Indonesia, 10 dari itu dan 10 dari masyarakat umum yang tertarik terhadap geowisata. Oke, satu hal yang menarik karena ini masih baru juga ya 2023 dan juga bicara soal pengertian masyarakat tentang geowisata ini juga masih kurang. Itu juga saya pahami ya. Bagaimana ini juga PR ya, pekerjaan kita untuk bisa memberikan pengertian kepada masyarakat dan impact serta dampak positif ke depan untuk perkembangan wisata di Nusa Tenggara Timur. Saya kembali ke Pak Tobi lagi ya. Sebelum saya ke Miss Yayang lagi, ini kita bicara tentang peta. Pemetaan begitu, pemetaan apakah di Sparekraf NTT sudah melakukan atau mempetakan potensi geowisata di NTT setelah mendapatkan tadi beberapa yang teridentifikasi dan ada yang sudah dipastikan tadi 21 kalau tidak salah ya dari NTT. Apakah sudah dilakukan seperti itu? Ya, itu jawabannya sebenarnya tadi sudah ya. Jadi memang tidak ada pemetaan secara spesifik untuk potensi wisata yang geowisata. Ada rencananya ingin melakukan itu karena ini penting juga untuk bisa nanti ke depannya bagi teman-teman dari turis guide ya untuk bisa memberikan juga menyampaikan kepada turis yang hadir ataupun yang datang ke NTT. Ya memang kalau untuk sekedar mengidentifikasi bukan hal yang terlalu susah. Kita bisa manfaatkan berbagai data sekunder yang dipunya oleh berbagai pemangku kepentingan. Tapi untuk identifikasi yang lebih serius itu membutuhkan penelitian. Ya, karena nanti setelah kita mengidentifikasi kita perlu menarasikan destinasi wisata. Misalnya dalam hamparan geologi yang dimiliki oleh potensi destinasi geowisata, misalnya tentang mineral, batuan, fosil, lain sebagainya, itu kita perlu menarasikan tentang misalnya tentang usia, bagaimana fosil ini terbentuk, itu perlu diteliti sebenarnya. Dan memang
dari berbagai persoalan yang kami hadapi di internal pemerintahan, kami belum bisa melaksanakan identifikasi secara spesifik untuk geowisata, ya. Dan identifikasi yang kami penelitian ya. Kalau identifikasi sudah jalan, karena setiap tahun jumlah daya tarik wisata itu selalu bertambah yang kami identifikasi. Ya, jadi memang persoalannya dia sebangun dengan persoalan identifikasi destinasi daerah tujuan wisata secara umum. Jadi dinas pariwisata hanya bisa mengidentifikasi, tetapi mengalami kesulitan membuat narasi destinasi wisatanya. Karena narasi destinasi wisata ada yang sifatnya dia bisa tidak statis. Kita bisa tunjukkan lokasinya di mana dan lain sebagainya. Tetapi dalam bisnis pariwisata kita mengenal juga ada aksesibilitas, ada akomodasi dan lain amenitas dan sebagainya. Nah, itu data-data yang sifatnya dinamis, ya. Nah, kita mau menarasikan seperti itu kita agak kesulitan, ya. Ya. Baik, itu tantangan dong ya. Tantangan. Dan ya, tentunya kan pasti suatu saat kita harus melampaui tantangan tersebut. Dan ada kerinduan itu, maksudnya ada juga usaha yang sudah dilakukan oleh Disparekraf NTT sendiri. Ya, kami dengan segala kondisi yang kami punya, kami secara internal itu di Dinas Pariwisata itu menugaskan semua rekan-rekan yang bekerja di sana untuk membuat narasi daerah tujuan wisata. Iya, jadi misalnya ada yang dari Sumba, kami tugaskan untuk dia menarasikan dari Sumba. Ada yang asalnya dari Sabu, kami tugaskan untuk. Nah, dari 1.000 lebih yang kita punya, sejauh ini kami baru menarasikan sekitar 100-an, belum banyak ya. Karena memang untuk menarasikan itu butuh data yang bukan hanya kita cari dari sumber yang sekunder, kita harus langsung ke tempat untuk meneliti, ya. Itu Pak yang. Iya, dan itu juga butuh proses dan waktu yang panjang. Untuk satu tempat saja itu butuh waktu yang lama begitu ya untuk bisa melakukan penelitian dan kemudian mendapatkan hasil yang kemudian dinarasikan untuk bisa dipromosikan, entah itu dalam bentuk buku atau mungkin di website dan lain sebagainya terkait dengan panduan wisata yang ada di NTT ya, Pak Tobi ya. Tapi kan kemarin kalau tidak ada kalender event juga yang harus dimasukkan di dalam ya. Seperti itu ya Pak Tobi. Tapi menarik gitu. Wah, tapi sayang ya kalau begitu banyak loh di NTT dan persiapannya untuk ke sana ya, walaupun saat ini hanya seputar seperti yang Pak Tobi katakan ya, setidaknya sudah bisa membantu untuk mempromosikan juga ya. Iya. Minimal ya seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi masih dalam obrolan budaya terkait dengan menggali potensi geowisata di Nusa Tenggara Timur bersama saya Veronica setelah yang satu ini. Nusa Tenggara Timur bersama dengan saya Veronica dan dua narasumber kami atau tamu yang hadir, ada Pak Tobi dan juga ada Miss Yayang ya. Tentunya menarik kita bicara soal geowisata ini. Tadi sudah banyak disampaikan, kurang lebih 759, kemudian juga tadi ada 21 yang sudah dipastikan begitu ya di Nusa Tenggara Timur dan 12 di Pulau Timur. Dan ini lebih banyak kepada bebatuannya ya. Wah, ini menarik. Saya juga penasaran. Saya langsung ke Miss Yayang lagi, kali ini kita bicara soal penyebaran atau persebaran pemandunya ya, geowisata di NTT. Yang paling banyak itu ada di mana dan apakah semua ini sudah menjadi anggota Pergigi NTT secara resmi atau mungkin masih ada yang bersifat mandiri begitu? Silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Vero. Hampir di semua tempat pemandu itu ada, tetapi kebanyakan masih mandiri. Yang paling banyak itu ada di Labuan Bajo. Di Kupang sedikit, yang lain adalah pulau-pulau lain tersebar. Tetapi belum masuk di dalam Perpigi karena tadi Perpigi baru dibentuk pada Mei 2023. Ini akan menyusul untuk di Keva dan Nagakeo juga ada minta, sehingga kami masih mengatur-ngaturnya bagaimana untuk pelantikan di sana. Ya, Nagakeo siap dan Keva juga sudah siap. Kemungkinan dalam tahun ini akan diresmikan dua itu, akan dilantik dua itu. Dan rata-rata kebanyakan belum tersertifikasi sebagai pemandu geowisata. Jadi mereka
belum tersertifikasi sebagian, dan ini adalah pekerjaan besar PR kami dari Perpigi, dan juga kami mau melaporkan juga ke bagian bidang kelembagaan. Kami juga terus berkoordinasi dengan Kementerian SDM untuk kalau bisa melaksanakan lagi untuk NTT di bagian lain, bukan lagi di Kota Kupang tapi di daerah lain untuk seperti yang dilaksanakan tahun lalu, Pak. Seperti itu, Kak. Nah, ini ada satu yang buat saya penasaran ya, Bis Yayang. Kalau kita bicara soal narasi, kan tuh harus tunggu dari di Sparekraf dulu ya, narasinya dikeluarkan, baru teman-teman dari para pemandu ini belajar lagi gitu kan, taunya seperti apa, bacanya seperti apa, tidak membuat narasi sendiri, tanda kutip ya. Apakah sejauh ini narasi tentang tempat-tempat dan sejarah geowisata di NTT ini sudah dikuasai oleh semua pemandu wisata, khususnya pemandu geowisata ini? Oke, sebenarnya narasi untuk setiap destinasi itu setidak-tidaknya secara umum itu sudah diketahui oleh setiap pemandu. Meskipun bukan pemandu geowisata, tetapi khusus untuk destinasi geowisata memang kita harus ekstra belajar, karena ini hal baru yang kita baru temui dan kita harus belajar lagi, Kak Vera. Jadi ada yang sudah dikuasai oleh beberapa pemandu geowisata, hanya pada destinasi-destinasi geowisata yang sering dikunjungi wisatawan. Tetapi yang belum, ya ada sedikit-sedikit tapi tidak mahir begitu, karena masih perlu belajar ya. Demikian. Ya. Okay. Tapi kalau destinasi yang sering dikunjungi, contoh Oetunoe, di situ ada gumuk pasir itu hanya ada di Indonesia cuma 2, satu di Parangtritis, satu di Timor di TTS itu di Oetunoe. Yang di Parangtritis itu sudah hancur, sudah tidak berproses. Yang masih berproses itu adalah yang ada di Timor di NTT ini. Untuk itu perlu kita jaga. Itu misalnya salah satu. Apa nama istilahnya? Gumuk pasir. Gumuk pasir ya? Iya, gumuk pasir. Gumuk pasir. Iya. Saya saja baru dengar loh hari ini. Itu proses alam juga ya, yang proses terjadi. alam dari angin, bebatuan, bekerja sama dengan rumput-rumput yang ada di situ, dia berubah kayak gelombang. Ya, itu dan gelombangnya pasir, tidak sama. Setiap hari, setiap menit dia akan berubah-berubah karena proses angin tadi. Wow, makanya Ya, banyak itu orang yang foto di situ. Saya lihat foto-fotonya itu menarik banget. Ternyata itu adalah proses alam yang terjadi ya, dan masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Wah, luar biasa nih. Saya kembali ke Pak Tobi lagi ya, Miss Yayang ya. Ini kalau kita bicara soal kerjasama ya, Pak Tobi, kerjasama di Sparekraf dengan pihak lain, dalam hal ini kan ahli geologi yang berhubungan dengan geowisata kan, ini pastinya kan juga turut ambil bagian. Nah, itu seperti apa untuk bisa mengenalkan potensi geowisata NTT? Iya, jadi kerjasama saya artikan seperti terpaparnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan konsep-konsep geowisata. Ya, saya artikan seperti itu. Nah, ini relatif baru karena dimulai baru pada tahun 2023 lalu dengan kunjungan Kementerian SDM ke Kupang. Ya, jadi inisiatif kerjasama bukan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetapi itu dari Kementerian SDM. Nah, Kementerian SDM datang menginformasikan ke kami bahwa NTT sangat perlu pemandu wisata khusus untuk geowisata, dan kami sekarang mau menyelenggarakan untuk NTT diklatnya sekaligus sertifikasinya. Ya, Mei 2023. Dan memang juga saat itu langsung diinisiasi dengan pendirian Perpigi. Nah, kalau kerjasama dengan ahli geologi juga, kita memang mendapat data banyak tentang potensi geowisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dari IAGI, dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kami jadi tahu banyak tentang geowisata seperti yang tadi Ibu Yayang ngomong tentang gemuk pasir. Itu kalau dari sudut fotografi, dari angle tertentu, kita akan berimajinasi bahwa kita di tengah padang gurun. Iya, seperti itu. Sangat bagus ya. Ya, jadi itu seperti itu kita kenal. Juga misalnya batuan tertua
di Pulau Timur itu di gugusan mana di Kabupaten Kupang ini, ya. Ya, ada di Kabupaten Kupang paling tua, ya, ya. Nah, seperti itu. Kita juga tahu bahwa karena Pulau Timur ini geowisata, ya. Kita Kabupaten Kupang ini diangkat banyak sekali fosil laut yang ditemukan di gunung. Ya, logiknya kan ya fosil laut di gunung karena Pulau Timur ini terangkat. Ya, mungkin itu. Ya, kita kembalikan, ya. Baik, itu sangat menarik sekali. Dan apakah geowisata ini juga masuk dalam wisata berkelanjutan? Mungkin bisa disampaikan, karena ini kan juga sekarang yang lagi disorot nih geowisata nih ya, bahwa ternyata NTT peluangnya sangat besar dan banyak begitu. Apakah juga masuk dalam wisata berkelanjutan? Geowisata ini konsepnya kita biasa sebut dengan 5G. Ya, 5G. Karena kita mulai yang paling awal itu identifikasi, itu namanya geodiversity. Ya. Jadi keberagaman geologi dalam hamparan, termasuk hamparan alam juga. Nah, setelah itu kita masuk ke geoheritage. Jadi geologi yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Setelah itu kita masuk dalam konsep geowisata itu sendiri. Geowisata ini adalah pemanfaatan pariwisata dengan situs-situs geologi, dan terakhir itu kita masuk pada geopark. Geopark itu pembangunan pariwisata dengan konsep berkelanjutan. Jadi sebenarnya itu puncak dari geopark ya. Itu sebenarnya puncaknya di geopark ya. Itu pembangunan pariwisata berkelanjutan itu ya. Berarti ini salah satu bagian ya untuk menuju pada geopark tadi sebenarnya geowisata ini, dan juga didukung oleh tadi diversity, heritage, dan sampai kepada geowisata hingga nanti puncaknya di geopark tadi, dan semua dalam proses saat ini ya Pak Tobi, dalam proses untuk menuju ke puncak. Wah, kita bersama-sama proses menuju ke puncak nih. Oke, kalau kita bicara soal pemetaan geowisata kan tadi disampaikan bahwa memang butuh waktu ya, mulai dari penelitian dan lain sebagainya. Keunikan geowisata NTT yang menjadikannya unik lah dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, tentunya ini kan harus diketahui juga ya dari Dinas Pariwisata untuk nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah narasi ke depannya ya. Seperti apa ini Pak Tobi yang diketahui? Ya, kalau saya bilang unik berarti tidak ada duanya di dunia. Ya, seperti itu ya, berbeda tidak ada kan duanya di dunia ya. Yang pertama Danau Tiga Warna, Taman Nasional Kelimutu. Ya, itu tidak ada duanya di dunia. Betul. Ya. Yang kedua Taman Wisata Alam Laut 17 Pulau Riung. Oh iya, Nagekeo. Dan yang terakhir yang terkenal sekali. Apa itu? Taman Nasional Komodo. Iya, betul Taman Nasional Komodo. Mungkin kita bisa ngomong Kalabamaja ya. Ya, Kalabamaja ini sebenarnya kan situs longsoran. Iya. Dan karena mineral yang ada di Kalabamaja lalu warnanya menjadi bagus. Cuma kan yang seperti Kalabamaja itu ada juga di Cina. Ya. Ya, secara nasional mungkin ya. Ya, Turki juga ada. Itu tiga besar itu. Itu tiga besar keunikan yang tidak ada duanya ya di Indonesia, bahkan di dunia lah ibaratnya seperti itu. Tidak ada yang bisa menyamakan ketiga geowisata tersebut yang memang juga merupakan tempat yang paling laris manis dikunjungi lah gitu ya. Tempat yang sangat menjadi sorotan dari semua orang bahkan dunia untuk datang berkunjung ke tempat tersebut. Nah, itu menarik. Nah, kalau bicara soal itu tadi kan sempat tadi saya dengar dari Misalnya yang mengatakan bahwa masyarakat masih kurang terlalu teredukasi terkait geowisata ini. Dan tentunya ini PR kita bersama juga untuk bisa menjelaskan dan mengedukasi masyarakat, dan nanti ke depannya tentunya ini bisa mengembangkan dari sisi ekonomi masyarakat untuk pengembangan geowisata ini yang mensupport dalam ekonomi mereka. Itu bagaimana peran dari Disparekraf sendiri untuk bisa memberikan peluang juga kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan geowisata ini bagi ekonomi mereka ke depannya tentunya. Begini, ini saya sebenarnya berperspektif ya, karena kewenangan untuk pariwisata berbasis masyarakat itu ada di kabupaten kota. Artinya harus dimulai dari kabupaten kota. Saya mulai dari program desa wisata. Ya.
Jadi logiknya adalah situs geologi di mana dia berada, desa tempat situs itu berada seharusnya menjadi desa wisata. Peran masyarakat dimulai dari situ. Nah, dengan status desa wisata, kemudian ada namanya kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Ya, Pokdarwis ini mengkampanyekan tentang pariwisata yang baik, kampanye Sabta Pesona namanya. Ya. Jadi peran masyarakat mulai di situ. Nah, kemudian Pokdarwis ini, anggota Pokdarwis itu kemudian berperan menyediakan akomodasi untuk calon wisatawan yang akan mengunjungi situs geowisata itu. Mereka menyediakan akomodasi. Perannya sudah sampai di situ ya. Kemungkinan juga kelompok Pokdarwis ini bisa menyediakan destinasi alternatif. Kita ambil contoh misalnya ketika wisatawan mau kunjungi Danau Kelimutu. Tipe wisatawan yang akan ke Danau Kelimutu itu adalah mereka yang mencari penginapan hanya 1 malam dan besoknya mereka naik untuk lihat. Nah, artinya bahwa kalau mereka mau 3 hari stay di Kelimutu, mereka butuh alternatif. Nah, di Desa Waturaka di sekitar situ ada Pokdarwis di situ yang menyediakan wisata daerah tujuan wisata alternatif seperti air panas. Iya, itu peran masyarakat sampai ke situ. Nah, dengan menyediakan akomodasi berupa homestay ataupun pondok wisata atau paket wisata lokal, berarti mereka mendapat sesuatu dari pariwisata, dari geowisata. Juga termasuk mereka menyediakan pemandu wisata lokal, dan ketika memandu wisatawan mereka juga dibayar. Ya, jadi peran masyarakat itu seperti itu. Ya, saya berperspektif seperti itu. Dan idealnya harusnya begitu. Nah, kalau di Indonesia ada sampai pada tahap yang lebih tinggi seperti geopark, itu ada badan pengelolanya. Badan pengelolanya yang terdiri dari orang-orang yang tadinya di Pokdarwis dan orang-orang pemerintah yang tugasnya mengelola geopark itu. Nah, itulah peran masyarakat di situ juga, mereka masuk ke situ. Ya, mereka masuk menjadi bagian dari pengelola geopark itu sendiri. Ya. Dan ini membuat saya jadi ada sebuah hal yang membuat saya ingin tahu juga ya Pak Tobi, bahwa desa wisata yang ini bukan program ya, program desa wisata itu hanya khusus di destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi saja. Desa wisata itu didirikan kalau ada potensi wisatanya. Kalau tidak ada jangan dong, ya, karena mereka mau jual apa, ya. Atau kalau memang desa punya keuangan desa bagus, mereka bisa bikin daerah tujuan wisata buatan, ya. Bisa kalau mereka mau buat. Tapi sewajarnya desa yang mempunyai potensi wisata barulah bisa ditetapkan menjadi desa wisata. Dan semua organisasi kelembagaan pelengkap di dalamnya disertakan di dalam. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya ini konsep pariwisata yang diperkenalkan. Dan kemudian banyak desa kemudian mereplikasi karena mereka merasa jadi ya ada potensinya. Kita ambil contoh misalnya desa Lifuleau di Kabupaten Kupang, di Kupang Barat. Itu mereka punya PAD itu sudah sampai 100 juta dari pariwisata, dari tiket masuk. Ya, jadi rise income dari tourism itu bisa, sangat bisa. Ya. Wah, menarik sekali, dan sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan bagi desa-desa lain juga merasa kalau ada potensi wisata, bentuk saja ya desa wisatanya, bagaimana untuk promosinya nanti juga bisa dilakukan gencar-gencaran untuk kemudian memberikan income juga bagi masyarakat yang ada di sana ya. Baik, satu lagi kita masih bicara tentang kolaborasi kali ini dari Parekraf dengan teman-teman Pergigi ya, Pergigi NTT. Kemarin kan ada bilang ada pelatihan-pelatihan gitu ya yang diberikan seperti itu, dan kalau boleh disampaikan apakah semua itu juga dibiayai oleh Disparekraf NTT atau seperti apa begitu? Mungkin setelah Pak Tobi baru kemudian sayang ya. Oh ya, sebenarnya untuk seorang pramuwisata dikatakan bekerja secara profesional, bukan saja cuma pramuwisata, ada banyak komponen pekerja. Jadi pariwisata ini multi produser, multi konsumen, ya, banyak yang memproduksi, banyak yang menikmati. Jadi salah satunya memang pramuwisata. Kita familiarnya guide ya. Ya, dia tentu harus punya keterampilan dasar. Tetapi untuk menjamin dia untuk bisa melayani itu perlu disertifikasi. Ya, jadi sertifikasi itu
menjamin bahwa orang itu bisa. Nah, biaya untuk sertifikasi pramuwisata, geowisata ini kemarin itu biaya dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah. Nah, begini, biaya sertifikasi ini mahal, tidak gampang ya. Apalagi di provinsi NTT tidak terdapat lembaga sertifikasi profesi. Satu saja, Kelimutu yang di Labuan Bajo. Ya, Kelimutu ya. Nah, kita biaya untuk mendatangkan asesor, termasuk juga biaya fee untuk LSP untuk ke BNSP itu juga mahal ya. Jadi memang berterima kasih sekali karena dari tahun 2022 sampai 2023 itu Kementerian Pariwisata telah mensertifikasi pekerja di sektor pariwisata itu di atas 3.000-an orang. Ya, dibantu Kementerian Pariwisata, dan khusus untuk pemandu wisata geowisata itu dari Kementerian SDM. Mereka membiayai, pengajarnya mereka datangkan, asesornya mereka datangkan, LSP-nya mereka datangkan, dan sertifikasi. Jadi memang kita banyak dibantu, bukan dengan APBD tapi dengan pemerintah pusat yang bantu ya, memfasilitasi ya. Miss Yayang mau ditambahkan terkait dengan apa yang udah dilakukan support dari pemerintah pusat ya, SDM sendiri untuk perkembangan di NTT, dan bahkan juga mensertifikasi, membiayai, membantu untuk 20 ya kalau tidak salah tadi ya, 20 pemandu geowisata deh. Seperti apa silakan? Ya, kami berterima kasih karena pemandu geowisata ini baru untuk kami, sehingga ketika diadakan kegiatan itu ya kami rame-rame mau untuk disertifikasi seperti itu. Dan tidak saja sertifikasi itu yang menguntungkan kami, bahwa itu kalau kami sudah diuji dan disertifikasi, artinya kami berkompeten, kami memiliki kemampuan, memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kami di destinasi, ketika kami bertugas. Dan itu kalau misalnya biaya sendiri itu sangat mahal, per orang itu 2-3 juta. Nah, kami tidak punya uang itu. Tapi ketika dilaksanakan oleh Kementerian SDM, dan kami sangat berterima kasih gitu. Dan terima kasih juga kepada Dinas Pariwisata Provinsi yang sudah memfasilitasi kami untuk ikut terlibat di dalam ikut sertifikasi itu. Demikian. Kalau bicara soal biaya kan tadi lumayan ya, tadi katanya Miss Yayang lumayan ya, otomatis kan pasti bicara soal persyaratannya juga pasti lumayan nih. Yeah. Karena kan pasti ada syarat khusus nih untuk bisa menjadi pemandu geowisata secara resmi di Pergigi NTT nih. Nah, mungkin bisa dijabarkan atau disampaikan kepada kita seperti apa persyaratan khusus itu. Persyaratan khusus kalau untuk mengikut kalau mau masuk ke Perpigi, artinya dia sudah tersertifikasi sebagai pemandu geowisata. Kemudian dia sudah kalau mau kalau mau terlibat, mau ikut sertifikasi, dia harus sudah minimal memandu 2 tahun. Oh, minimal memandu, bukan dari sisi ijazah. Bukan, itu belum dulu. Gitu. Pengalaman memandu 2 tahun. Kemudian minimal itu nanti ada levelnya. Karena guide ini ada guide muda, guide madya, guide utama atau senior, kemudian ada tour leader. Jadi ketika kalau guide muda itu biasanya para pemula itu bisa mengikuti sertifikasi di bidang local guide, pemandu wisata di tempat, kayak dia berada di destinasi itu, dia di situ saja gitu. Ada yang namanya pemandu city tour atau dalam kota, dia seputar kota ya. Kemudian ada overland itu dia lintas daerah dari kabupaten ini, kemudian tour leader ke luar negeri seperti itu. Jadi ada level. Kalau untuk pemandu geowisata, syarat untuk mengikuti sertifikasi sama saja. Itu tadi ada KTP, tamat SMA, seperti punya pengalaman kerja, ada surat rekomendasi dari organisasi yang mengirim dia atau travel agent, boleh. Kalau khusus pemandu geowisata itu dia harus ikut pelatihan, tidak bisa harus karena dia minat khusus dan kita harus belajar banyak tentang geologi. Oh begitu. Demikian ya. Wah, berarti tamat SMA-nya itu apa nih? SMK atau? Boleh SMA, boleh SMK. Kalau SMK jurusan UPW, urusan perjalanan wisata itu lebih mantap.
lebih bagus. Artinya dia sudah punya dasar. Betul. Kalau SMA umum kan belum punya. Iya. Jadi Ya. yang lebih diprioritaskan lah begitu. Memang Yang menerima umum gitu, tapi Ya. kan dilihat juga ya. Ya. Kan seperti itu Ya. namanya qualified ya. Ya. Jadi harus betul-betul qualified sekali. Oh, seperti itu ya. Waduh. Nah, kalau kita bicara tentang minat, kan ini kan minat khusus ya. Geowisata ini minat khusus, Ya. tidak secara umum, tapi ini lebih dikhususkan untuk orang-orang tertentu atau wisatawan tertentu yang memang tertarik dengan geowisata ini. Sejauh ini antusiasme wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara setertarik apa dengan geowisata ini? Mungkin sebelum kemarin ya, itu seperti apa nih? Ya, selama ini ketika saya bertugas sebagai pemandu wisata umum, itu yang kita jelaskan kan hanya sebatas flora, fauna dan budaya, itu saja. Tetapi ketika ada geowisata ini, kami belajar juga tentang yang namanya geologi. Nah, ketika kami menjelaskan, mereka terkagum-kagum. Sebagai contoh begini, garis pantai di antara Kolobano dan Oetune itu hanya sekitar 5-6 kilo. Tetapi mari kita lihat, di pantai Kolobano itu batu semua. Di Oetune itu pasir, gurun pasir ya. Padahal satu garis pantai itu loh, tapi karakteristiknya sangat berbeda. Nah itu kami jelaskan kepada wisatawan dan mereka bilang, oh ya, dan kami yang menjelaskan juga merasa oh ya mereka tertarik. Akhirnya datang lagi. Jadi kalau saya mau bilang bahwa pemandu geowisata ini adalah corong pariwisata. Kami ini adalah frontline frontliners ujung tombak pariwisata. Dari penjelasan yang kami berikan membuat wisatawan itu suka, dan ketika mereka kembali ke negara mereka, kembali ke tempat mereka akan bicara kepada orang lain dan mereka datang lagi gitu. Demikian. Misalnya saya jadi penasaran juga ya, pengen tahu yang pernah ada tidak satu fenomena atau momen di mana kayak wow, kayak takjub dengan keunikan geowisata yang ada di NTT nih. Sangat. Kalau boleh tahu apa? Yang mana nih geowisata yang mana nih? Yang sering itu tadi, itu dua itu tadi. Oetune dan Kolobano. Kalau kami bawa mereka naik ke atas tinggi sedikit dan melihat ke atas, wow, karena birunya itu beda loh. Di sini dia Tosca, ini air laut saja dari atas gunung tuh. Beda. Itu Tosca, ada batuan Tosca, biru muda, biru tua, biru lebih tua lagi. Jadi itu mereka wow, berlama-lama di situ, suka. Nanti datang lagi ya. Dan betul, ada tamu saya itu 2 tahun datang lagi. Di tempat yang sama. Dan masih terpesona juga. Masih terpesona. Oke, luar biasa. Ini bagaimana PR kita juga untuk menjaga geowisata itu tetap sama seperti apa yang dilihat oleh para wisatawan. Kalau bisa lebih bagus lagi begitu ya. Jangan dirusak, paling intinya jangan ada sampah. Ya, ini menjadi PR kita bersama. Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolan budaya untuk segmen berikutnya setelah yang satu ini. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI.net, masih dalam obrolan budaya RRI Kupang yang akan berbicara terkait menggali potensi geowisata di Nusa Tenggara Timur. Nah, kita kembali lagi kali ini dengan Pak Tobi ya, terkait dengan pengelolaan geowisata yang ada di NTT ini. Disparekraf ini kan bukan saja untuk memberikan atau mempromosikan atau menemukan, mengidentifikasi, juga ini berkaitan dengan pengelolaan dari sisi originalitas sebuah destinasi wisata tersebut. Secara khusus geowisata ini seperti apa sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Disparekraf NTT? Originalitas pengelolaan geowisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sebenarnya kita menyerahkan ke pengelolanya sendiri, tidak mengelola secara langsung. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu memang mengelola daya tarik wisata seperti Lasiana, Gua Monyet, dan ada beberapa destinasi prioritas provinsi yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk originalitas geowisata ini sejauh ini kami tidak mengelolanya, ya Bu.
kita menyerahkan sebenarnya pengelolaan geowisata itu ke kabupaten kota, karena kita berharap sebenarnya secara kebijakan itu kabupaten kota mulai mengusulkan geopark, mulai mengusulkan misalnya untuk Fatumnasi, inisiasi pengusulan geopark itu oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, ya. Lalu kawasan Timau misalnya. Bahkan yang sekarang sudah ada Opnas ya, teropong bintang, ya, sudah itu juga sebaiknya diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Jadi kebijakan kebijakan untuk pengusulan daya tarik wisata geowisata ini itu kami serahkan kepada kabupaten kota untuk. Ya, dan seperti katakan Pak Tobi bahwa adalah membranding begitu ya, tugas dari Parekraf sendiri adalah kan membranding, mempromosikan begitu. Jadi kesiapannya untuk membranding geowisata NTT ini menjadi salah satu yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara itu seperti apa? Ya, jadi kalau persoalan pengalaman tentang branding pariwisata yang di NTT yang terkenal sekali itu sebenarnya kan Manggarai Barat. Ya, branding. Ya, karena pemerintah pusat itu menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas DPSP, ya, Taman Nasional Komodo sebagai daya tarik wisata geowisata yang di branding khusus menjadi salah satu new tourism territory, ya. Bahkan ada tagline seperti Beyond Bali, ya. Jadi memang ya, jadi untuk branding daya tarik wisata itu bukan cuma DTW geowisata, semua daya tarik wisata itu di branding pertama kali itu dilakukan dengan meneliti sebenarnya jenis wisatawan apa yang datang ke sana. Itu pertama harus diteliti dulu. Dari penelitian itu diketahui bahwa memang yang sering mengunjungi Komodo, Taman Nasional Komodo itu adalah orang yang dari Bali. Ya, wisatawan yang dari Bali yang datang ke sana. Itu diketahui betul, berarti mereka dari berbagai negara stay sebentar di Denpasar, di Bali, kemudian mereka ke Nusa Tenggara Timur. Itu jadi mereka tahu dulu sebenarnya jenis wisatawan yang ke sana. Lalu kedua, mereka kemudian mulai mempromosikan tentang destinasi super prioritas. Nah, branding yang terkenal tentang DPSP Labuan Bajo ini itu baru keluar tahun 2022. Brandingnya itu Enchanting Labuan Bajo. Jadi dalam logonya itu ada satwa komodo dengan corak warna ungu, biru, hijau dan orange. Jadi tampak pula ada gambar ikan parimanta di latar belakangnya, karena memang di laut itu ada satu jenis satwa yang endemik, yang spesifik, ya. Kita dapat parimanta di Labuan Bajo. Penyelam banyak suka. Mereka kunjungi Komodo 1 hari, lalu setelahnya itu mereka buat apa? Mereka pasti selam. Ya, surfing. Jadi ya. Nah, tapi begini, setelah kita promosi, kita tahu jenis wisatawan, kita harus siapkan akomodasinya dong. Dan amenitas, mereka mau tidur di mana? Oleh karena itu memang sekarang kita lihat pembangunan luar biasa di Labuan Bajo. Ada hotel, ada jalan diperbaiki dan lain sebagainya. Jadi kalau kita membranding, tidak cukup membranding. Kalau kita offer, orang datang begitu banyak, lalu amenitas dan akomodasinya tidak siap, nanti bagaimana? Orang akan satu kali datang dan tidak lagi kembali ke sana, ya. Jadi itu contoh branding yang sangat terkenal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, upaya branding apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Ya, ini tadi saya sudah beritahu dari awal. Kami serahkan untuk khusus daya tarik wisata, geowisata, kami serahkan kembali kepada kabupaten kota untuk mulai mengusulkan potensi geowisatanya menjadi geopark. Ya. Jadi seperti itu. Tapi menurut Pak Tobi, apakah perlu nih kita melibatkan juga dalam hal ini pihak ketiga seperti swasta ataupun juga mungkin investor asing begitu, ataupun investor mana saja untuk membuat branding ini lebih menarik lagi sehingga banyak wisatawan domestik maupun manca yang berkunjung ke NTT? Kita bisa melibatkan investor, tapi dalam tahapan mananya. Jadi begitu sebuah daya tarik wisata teridentifikasi, kita sebenarnya mau buat apa dengan daya tarik wisata ini? Kita mau bangun seperti apa? Nah, investor ini terlibat di mananya?
Apakah dia mau bangun Atau pihak swasta ya? Pihak swasta dia mau bangun hotelnya, Iya. atau mau buka aksesnya, atau dia pariwisata yang model Batak. Tapi pemerintah harus punya rencana dulu, Oke. rencana pengembangan Karena itu. mereka menginginkan keuntungan Iya, juga kan? Iya. Jadi kan mungkin ada pihak ketiga selain swasta, mereka meneliti tentang potensi ekonomi dari destinasi yang ada di sana. Kita mungkin libatkan di situ. Setelah potensi ekonominya keluar, kita buat perencanaan destinasinya, kita buat perencanaannya, lalu kita mulai undang mereka, ini ada potensi, silakan mau dibangun apa. Jadi tidak sekedar branding. Ya, hati-hati dengan branding. Kalau kita branding berlebihan, lalu orang datang tiba-tiba tidak ada apa-apa, jadi masalah nanti. Jadi jelek lagi gitu ya? Janganlah ya. Oke, tidak puas lagi gitu kan ya. Oke, saya setuju dengan Pak Tobi ya, menyampaikan bahwa hati-hati dengan branding. Sebelum branding kita harus kuasai dulu nih yang mau kita branding ini seperti apa nih. Dalam hal ini bukan hanya tempat wisatanya, tapi akomodasi dan fasilitas yang bisa menunjang dan membuat nyaman orang yang datang ya untuk menyaksikan. Dan memang tidak masalah untuk bekerja sama ya dengan pihak ketiga ya Pak Tobi, asalkan kitanya siap dulu atau tidak untuk ibaratnya menawarkan begitu kepada pihak ketiga ya, seperti itu. Baik. Saya kalau bicara soal jangka pendek dan jangka panjang untuk geowisata ini sendiri, Pak Tobi, seperti apa yang sudah direncanakan dan disusun oleh Disparekraf NTT sendiri terkait dengan hal itu? Secara umum tahun 2019 sampai 2023 itu periode perencanaan 5 tahun yang menetapkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan ekonomi. Jadi ya, pariwisata itu dilambangkan seperti lokomotif utama yang menarik gerbong-gerbong sektor pembangunan ekonomi lainnya. Ya, dalam periode pembangunan berikut dalam RPJPD Provinsi NTT sementara dibuat, ya 2025-2045, kajian lingkungan hidup strategis atau KHLS yang dipakai itu berbasis geologi. Jadi teman-teman yang dari Undana itu bantu untuk kajian lingkungan hidup strategisnya. Jadi memang beberapa prinsip-prinsip geologi sudah dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Bagus, sampai itu sudah dimasukkan ya. Juga ada perencanaan ke depan. Harapannya Pak Tobi, mungkin ini ternyata waktu juga sudah hampir selesai ya. Harapannya terkait dengan geowisata ini seperti apa ke depan? Harapan yang pertama, saya berharap sekali kita bisa membuat narasi yang lengkap tentang geowisata. Setidaknya 21 yang tadi sudah dibuat. Nah, bukan pada hanya cuma narasi yang dalam bentuk sebuah tulisan atau apa yang lengkap, tapi data dinamisnya juga perlu diupdate setiap saat. Jadi ada pengalaman, misalnya ada website yang memuat tentang narasi daya tarik wisata tertentu. Ada pertanyaan dari wisatawan itu tidak dijawab sampai 1 tahun, 2 tahun ya. Itu agak bahaya ketika kita memposting narasi seperti itu. Harus ada orang yang betul-betul menjaga. Jadi memang dari sisi narasi yang sifatnya statis dan data-data yang dinamis itu harus kita siapkan khusus untuk geowisata. Yang berikut pengembangan desa wisata di daya tarik wisata geowisata. Jadi semua yang sudah teridentifikasi itu, desa yang dekat-dekat itu kita kembangkan jadi desa wisata. Terus yang berikut, kami sangat mengharapkan rekan-rekan dari kabupaten kota untuk mulai mengusulkan geopark, ya, karena ini berguna untuk pembangunan berkelanjutan di daerah masing-masing. Sejauh ini saya telah mendapat informasi sekitar 4 kabupaten sudah mulai. ND bahkan sudah mengusulkan untuk mendapat status geopark nasional dari 2017 lalu. Beberapa dokumen administrasi dan teknis sementara mereka siapkan, itu sudah diusulkan. Kabupaten Kupang juga mulai, Saburai Jua mungkin juga, dan Manggarai mungkin juga ada sementara. Ya. Terus yang berikut yang tidak kalah penting itu yang menjadi pertanyaan tadi adalah
dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah kabupaten kota di RKPD ataupun RPJMD, prinsip-prinsip pengelolaan geowisata juga dimasukkan. Itu harapan saya. Terus yang berikut bisa saya untuk kolaborasi di tingkat kabupaten. Ya, 5 hal itu saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tobi. Dan yang terakhir saya berikan waktu 2 menit untuk Miss Yayang boleh menyampaikan harapannya juga terkait dengan geowisata di NTT, teman-teman dari Pergigi juga silakan. Oke, baik, terima kasih. NTT ini adalah NTT memiliki tempat yang unik, keunikan geowisatanya luar biasa, berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Tetapi sayang SDM-nya itu kurang. Untuk itu perlu ada sosialisasi tentang bagaimana atau apa itu geowisata, sehingga masyarakat lokal mengetahui apa itu geowisata, dan mereka merasa memiliki bangga dengan dengan tempat wisata yang ada keunikan geologinya di situ, sehingga ketika mereka sudah merasa bangga, mereka merasa memiliki, dan otomatis mereka menjaga keberlangsungan daripada tempat wisata tersebut, tempat geowisata tersebut. Dan saya kira saya berharap dengan adanya sosialisasi, kemudian diadakan sertifikasi dan sebagainya, muncul pemandu-pemandu geowisata ke depan yang kompeten, kemudian berkarakter, berkualitas dan profesional di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Baik, itulah harapan kita bersama. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada tentunya Miss Yayang Sutomo, anggota Perkumpulan Pemandu dan Interpreter Geowisata Indonesia NTT Perpigi NTT. Terima kasih. Semoga harapan itu menjadi kenyataan. Juga kepada Bapak Tobi Mesa, Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT. Terima kasih Pak Tobi untuk penjelasannya. Banyak hal menarik dan hal baru yang kita dapatkan juga. Dan tentunya kalau kita bicara tentang potensi pariwisata di NTT, yaitu geowisata, dengan penataan branding serta inovasi yang tepat dari semua stakeholder terkait, dan itu tentunya bukan tidak mungkin lah jika wisata minat khusus ini akan terus diminati oleh semua kalangan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara, dan NTT akan makin terkenal bukan hanya di nasional tapi internasional, bahkan mendunia. Itu harapan kita bersama. Saya Rani Veronica, demikianlah obrolan budaya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam Flobamora, salam geowisata. Salam geowisata.